Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah ibu tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Diceritakan di sebuah desa di ujung pulau Jawa, tinggallah seorang wanita tua bernama Rohaye. Rohaye merupakan janda tua berusia 60 tahun. Ketika dia masih muda, hidupnya terbilang berkecukupan. Suaminya merupakan tukang kayu yang telah memiliki banyak relasi. Namun suatu hari, tiba-tiba suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, meninggalkan dirinya dan ketiga putranya dalam kehidupan yang cukup berat. Keadaannya pun memaksanya untuk selalu kuat menghadapi ujian hidup yang ada. Karena lambat laun, tabungannya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi terpaksa Rohaye kerja serabutan. Keluarga dan kerabat yang lain sering membujuknya untuk menikah lagi, tetapi dia selalu menolak dengan alasan karena dia selalu teringat dengan suaminya sebelum kematiannya. Dia enggan untuk menikah lagi dan memilih untuk membesarkan ketiga putranya sendirian. Baginya, kehidupannya sudah cukup bahagia dengan ketiga putranya. Dia tidak memerlukan sosok suami lagi. Ketiga anaknya sudah cukup untuk menggantikan suaminya. Itulah kalimat yang selalu Rohaye ucapkan, mengapa tidak ingin punya suami lagi. Seiring berjalan waktu, Rohaye pun termakan oleh waktu. Usianya sudah tidak muda lagi. Dan ketika seseorang bertambah tua, mereka cenderung mudah lelah secara fisik maupun mental. Begitu pula yang dirasakan Rohaye. Pada suatu malam, tidak seperti biasanya, Rohaye tidak bisa tidur padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Bahkan dia terus saja merasa kedinginan. Keringat dingin pun mengucur deras melewati pelipisnya. Sekujur tubuhnya menggigil walaupun sudah terbalut dengan selimut yang tebal. Lalu dia menengok ke arah jendela kamarnya. Benar saja, ternyata jendela itu lupa dia tutup, sehingga angin malam berhembus dengan leluasa ke dalam kamarnya. Rohaye pun beranjak dari kasurnya untuk menutup jendela tersebut. Namun angin malam terus berhembus, membuatnya menggigil sambil setengah terhuyung-huyung. Belum sempat menutup jendela, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Seketika tubuhnya terdiam sambil melihat tetesan hujan di luar jendela. Matanya nanar melihat jauh entah kemana. Hujan pertama di awal bulan, pikirnya saat itu. Dan dia kembali teringat pada kehidupan di masa lalunya bersama suaminya dan anak-anaknya tercinta. Seketika perasaan rindu yang meluap membanjiri hatinya. Tanpa sadar air mata pun mulai menetes dari kedua mata sayunya. Bagaimana tidak, semenjak lulus sekolah, semua putranya pergi bekerja keluar kota dan hanya menyisakan Rohaye di rumah tua sederhana itu. Dalam lamunannya, dia teringat kenangan sehari sebelum suaminya meninggal. Di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Kala itu mereka sedang berkumpul di ruangan tengah dengan TV yang sengaja dimatikan dan semangkok besar soto mie yang dia buat dengan penuh kasih sayang. Semuanya berkumpul karena tidak bisa tidur. Namun cuaca dingin tersebut tidak mampu menghilangkan kehangatan momen pada kala itu. Mereka tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Tapi bagi Rohaye,
Kehangatan sesaat itu sangat melekat di dalam hatinya. Bahkan setiap berpuluh-puluh tahun berlalu, suara hujan gerimis yang disertai angin yang kala itu membuat seisi rumah kedinginan justru menyimpan kenangan tersendiri baginya. Dia sangat menyukai hujan, sebesar dia menyukai kenangan di dalamnya. Rohaye tersenyum getir sembali menutup jendela kamarnya, kemudian kembali ke kasur untuk bersiap tidur. Namun karena tetap tidak bisa tidur, dia pun memutuskan untuk menelpon anak-anaknya. Dia berpikir mungkin jika dia bisa mendengar suara anak-anaknya, dia bisa tenang dan tidur dengan pulas. Wanita tua itu duduk di kasurnya dan meraih handphone kunonya. Pertama dia menelpon anak sulungnya yang bernama Sandi. Perasaan penuh harap membanjiri relung hatinya. Berkali-kali panggilan berdering, namun tidak ada jawaban dari anak itu. Hingga saat panggilan ke-9, akhirnya suara pria terdengar dari seberang panggilan. "Halo Bu," sapa Sandi datar. "Halo Nak, bagaimana kabarmu?" sapa Rohaye dengan penuh antusias. Tapi semangatnya segera redup saat mendengar kalimat yang keluar dari anaknya itu. "Ada apa sih Bu? Malam-malam begini, bukannya tidur malah mengganggu." "Aku itu sedang bekerja Bu," jawab Sandi dengan kesal. Rohaye yang sedih pun melanjutkan obrolannya. "Ibu tidak bisa tidur Nak. Temani Ibu mengobrol sebentar ya." "Sudahlah Bu, aku tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Lebih baik ambil selimut, tutup teleponnya, lalu pergi tidur. Ini kan sudah malam Bu." Sandi masih meladeni ibunya dengan nada kesal. Rohaye semakin sedih mendengar perkataan Sandi, namun dia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Tahun baru nanti kamu pulang kan Nak? Sudah 3 tahun kamu tidak pulang ke rumah. Ibu sangat merindukanmu." Sandi semakin kesal dengan sikap manja ibunya itu. Dia pun menjawab dengan nada seadanya dan menutup panggilan tersebut. Hal itu membuat Rohaye tanpa sadar menitihkan air mata. Butiran bening itu tanpa aba-aba mulai membanjiri wajah keriputnya. Namun dia tidak mampu berlarut pada perasaannya. Mungkin memang Sandi benar-benar sibuk, dan sikapnya barusan hanya membuat putranya itu tidak nyaman. Setelah itu dia mencoba menelpon putra keduanya yang bernama Revo. Namun panggilannya sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Rohaye pun menunggu beberapa menit sebelum menelponnya lagi. Akan tetapi hasilnya tetap sama. Entah apa yang sedang dilakukannya di seberang sana. Yang jelas tidak satupun panggilan dari ibunya yang terjawab. Rohaye semakin merasa risau. Jangankan jadi tenang, pikirannya malah semakin berantakan. Dia sedih karena sikap Sandi yang sangat dingin pada ibunya sendiri. Lalu Revo yang tidak menjawab panggilannya membuatnya sangat khawatir. Rohaye pun berpikir lagi, mungkin dengan menelpon si bungsu perasaannya bisa membaik. Sambil menyeka air mata yang sempat membanjiri wajahnya, ditekan nyala tombol nomor 3 yang mana menandakan panggilan pada si bungsu. Dan tanpa menunggu lama, Rehan pun menjawab panggilan tersebut. "Halo Bu," sapanya datar. Benar saja, perasaan Rohaye kembali antusias begitu mendengar suara Rehan. Kesedihan dan kekhawatiran yang tadi membelenggu tiba-tiba pergi entah kemana. "Halo Nak, bagaimana kabarmu? Ibu rindu." Rohaye menyapa balik. "Kabarku baik Bu.
"Ada apa sih Bu menelpon malam-malam begini?" Jawabnya dengan agak malas. Seketika senyum lebar terlukis di wajah wanita tua itu. Akhirnya dia bisa mengobrol dengan salah satu putranya. "Tidak apa-apa nak, syukurlah kalau kamu sehat. Ibu hanya tidak bisa tidur karena merindukan anak-anak ibu." Rohaya mencoba mengobrol tanpa menghiraukan perasaan ibunya. Rehan berkata dengan nada malas, "Ah, aku kira ada apa. Sudah dulu ya Bu, aku ini sedang lembur, tidak bisa bicara lama-lama. Aku harap ibu sehat selalu di rumah. Jangan lupa makan. Oh iya Bu, tahun baru ini aku juga belum bisa pulang. Soalnya masih ada proyek besar yang harus aku selesaikan di ibu kota. Semoga ibu bisa mengerti." Lalu dia pun langsung menutup panggilan dari ibunya itu. Lagi-lagi Rohaya mendapatkan perlakuan dingin dari anak-anaknya. Dia sangat tahu bahwa anak-anaknya pasti sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan sebagai orang tua, Rohaya merasa bersalah karena belum bisa memberikan fasilitas dan jalan mudah bagi anak-anaknya, sehingga mereka harus berjuang dengan keras dari nol hingga mencapai kesuksesan. Namun di sisi lain, dia juga sedih karena sangat merindukan kehangatan mereka. Bagaimanapun saat ini, Rohaya hanya memiliki ketiga putranya itu. Dia sebenarnya sangat ingin menghabiskan masa tuanya bersama anak-anaknya, berkumpul bersama, makan bersama, dan mendengarkan cerita tentang hari yang telah mereka lewati. Sesaat setelah Rohaya menarik selimutnya dan mencoba untuk tidur, tiba-tiba handphonenya berdering. Hal itu tentu saja membuatnya sangat terkejut. Siapa yang menelpon? Tidak biasanya putranya menelpon jika bukan dirinya yang menelponnya terlebih dahulu. Rohaya pun segera beranjak dari selimutnya dan mengangkat panggilan tersebut. Dan betapa bahagianya ketika yang menelponnya ternyata adalah Revo, anak keduanya. "Halo Bu, maaf tadi aku sedang menyetir mobil di perjalanan pulang. Ada apa ya Bu? Ibu menelpon aku tengah malam begini." Suara lembutnya seketika menghangatkan hati Rohaya yang sedang bersedih. "Tidak apa-apa nak, Ibu hanya tidak bisa tidur. Mungkin karena Ibu rindu," jawab wanita tua itu sambil menahan air matanya. "Ibu sakit atau ada sesuatu yang Ibu butuhkan?" tanya Revo cemas. Sambil menatap nanar, tanpa sadar Rohaya mengeluhkan keadaannya. "Ibu betulan tidak apa-apa nak. Ibu hanya rindu. Andai saja anak-anak Ibu tidak bekerja di luar kota, mungkin Ibu tidak akan kesepian seperti ini. Ibu jadi sering teringat kenangan-kenangan saat Bapak masih ada." Mendengar hal itu, hati Reno pun ikut sedih. Dia sebenarnya tahu kalau ibunya pasti kesepian hidup seorang diri di desa. Apalagi di usianya yang sekarang sudah tidak muda lagi. Namun itu semua sudah menjadi pilihan ibunya. Rohaya tidak mau pindah dari rumah tuanya karena menurutnya rumah itu adalah satu-satunya peninggalan dari mendiang suaminya. Dan di rumah itu pula tersimpan banyak kenangannya bersama keluarga kecilnya. Jadi dia lebih memilih menghabiskan masa tuanya di sana. Revo tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti perintah sang ibu yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang sukses. Jadi Revo memutuskan untuk mengejar cita-citanya pada setiap kesempatan yang ada, meskipun itu harus jauh dari sang ibu.
Mereka pun mengobrol panjang lebar semalaman suntuk. Hingga tengah malam pun tiba dan Rohaya sudah mulai merasa mengantuk. Menyadari bahwa sang ibu sudah mengantuk, Revo pun terpaksa menyudahi obrolan mereka karena tidak ingin ibunya sakit akibat kurang tidur. Namun sebelum menutup panggilan tersebut, Revo berjanji bahwa di hari Minggu besok dia akan menyempatkan pulang untuk menengok sang ibu. "Sudah dulu ya Bu, ibu harus segera tidur agar tidak sakit. Besok Minggu Revo akan berkunjung ke rumah ibu," tuturnya lembut. Setelah itu Revo pun tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi dirinya tengah berada di sebuah ruangan hampa. Hanya ada dia dan sang ibu. Namun di mimpi itu ibunya menangis terseduh-seduh dan memanggil-manggil namanya. Dia mencoba menghampiri sosok tersebut, akan tetapi belum juga sampai. Tiba-tiba sosok itu segera menghilang, yang mana membuatnya terbangun dari tidur. Revo merasakan detak jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Nafasnya menjadi tidak beraturan. Dia segera melihat jam layar ponselnya, yang mana masih menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu dia beranjak untuk mengambil air minum. Setelah minum perasaannya sudah lumayan tenang. Tanpa aba-aba, Revo memutuskan untuk langsung pulang ke rumah ibunya. 1,5 jam kemudian Revo pun sampai di tempat tujuan. Dia segera memarkirkan motornya dan berjalan melewati genangan air hujan di depan rumah tua. Kemudian dia sampai di pintu dan membuka pintu itu dengan kunci duplikat yang selalu dia pegang. Revo pun melangkahkan kakinya menuju ke kamar ibunya. Namun pandangannya di kamar tersebut membuatnya tercengang. Dia terkejut melihat ibunya yang terbaring tidak berdaya di luar tempat tidurnya. Tanpa berpikir panjang, Revo pun langsung menggendong ibunya dan segera menelpon ambulan. Untungnya ambulan segera datang dan keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit. Saat perjalanan di rumah sakit, perasaan Revo menjadi campur aduk, sedih, cemas, takut, dan lain sebagainya. Namun dia hanya bisa berdoa agar sang ibu bisa bertahan selama perjalanan serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah mendapat penanganan di rumah sakit, beberapa menit kemudian Rohaya siuman. Dia terlihat kebingungan ketika tahu dirinya berada di rumah sakit. Kemudian dokter datang untuk berbicara pada Revo. Dia mengatakan bahwa kondisi ibunya sangat lemah dan ada kemungkinan tidak akan bertahan lama. Revo mencoba tabah begitu mendengar berita tersebut. Kemudian dia mencoba menelpon kakak dan adiknya, namun usahanya sia-sia. Rupanya mereka lebih mementingkan kesibukan masing-masing ketimbang ibunya yang tengah sekarat. Dia tidak bisa melampiaskan marahnya, sedihnya karena takut ibunya khawatir. Beberapa saat Revo pun kembali ke ruang pasien dan Rohaya mengembuskan nafas terakhirnya. Tepat di saat anak tengahnya itu memeluknya dengan penuh kehangatan.